Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sedang baik-baik saja. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari beberapa bab sebelumnya mengenai apa yang seharusnya tertulis dalam sebuah kurikulum, tiba saatnya kita membuat atau mengembangkan perangkat pembelajarannya. Nah, kita memang judul dari materi ini adalah pengembangan silabus, tapi di dalamnya untuk sampai mengembangkan silabus tentu kita harus mengembangkan beberapa perangkat pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari lebih lengkap lagi. Nah, kita sebelum memasuki bab ini semakin jauh lagi, dan sebelum kalian bertanya-tanya lebih banyak lagi, kenapa kita harus mengembangkan silabus? Padahal pada kurikulum terbaru kita, silabus ini tidak atau bukan merupakan tugas dari seorang guru. Nah, teman-teman, di sini kita bisa membandingkan ketiga kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia, yaitu pola pikir KBK atau kurikulum 2004, lalu pola pikir KTSP atau kurikulum 2006, dan pola pikir kurikulum 2013 atau kita sebut dengan K13. Nah, kita lihat yang di sini letak silabus kalau pada kurikulum KBK itu ada di sini. Artinya silabus ini tidak dikembangkan oleh satuan pendidikan atau guru itu sendiri karena tidak masuk ke dalam warna orange yang ada di sini. Tugas guru ketika menggunakan kurikulum KBK itu hanya menyusun PPT, lalu buku teks siswa, dan melakukan pembelajaran dan penilaian. Seperti itu. Tapi ketika menggunakan kurikulum KTSP atau 2006, silabus ini merupakan tugas dari guru juga. Nah, ketika masuk ke kurikulum yang terbaru, silabi ini menjadi bukan tanggung jawab guru lagi. Sedangkan ketika kurikulum 2013, yang menjadi tugas guru hanyalah membuat rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan buku pengayaan. Nah, kenapa sih Bu kita harus mencoba membuat silabus? Sebenarnya ini kegunaannya kalau misalnya kita lihat 3 siklus dari perkembangan kurikulum ini kan beda-beda ya teman-teman. Yang awalnya silabus tidak dilakukan, lalu kurikulum selanjutnya silabus menjadi tanggung jawab seorang guru, lalu balik lagi silabus tidak menjadi tanggung jawab seorang guru. Maka pengembangan silabus ini kita gunakan seandainya ketika teman-teman besok terjun ke dalam dunia pendidikan dan silabus ini kembali diwajibkan untuk tugas guru lagi. Maka menurut saya pribadi dan semoga kalian juga mengamini, penyusunan silabus ini penting juga untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang pertanyaan, loh kurikulum 2013 kan silabus itu sudah bukan menjadi tanggung jawab kita lagi Bu. Ya, tapi siapa tahu ke depannya silabi ini kembali lagi menjadi tanggung jawab seorang guru. Nah, sebenarnya apa sih silabus tersebut? Silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas serta penilaian hasil belajar dari suatu mata diklat atau mata pelajaran. Jadi teman-teman, silabus ini kita bisa gunakan untuk merencanakan suatu kegiatan yang ada di dalam kelas. Jadi kita bisa membuat suatu planning, besok itu dalam 1 semester atau dalam 1 tahun itu apa yang harus kita lakukan. Setelah silabus ini biasanya kita gunakan untuk mengembangkan RPP. RPP itu ada lebih detailnya lagi, misalnya kegiatan
menit kesekian dalam 1 jam pelajaran itu digunakan untuk ngapain. Nah, itu adalah di RPP. Tapi gambaran lebih menyeluruhnya dalam 1 tahun atau dalam 1 semester atau dalam 1 kompetensi dasar itu cenderung ke silabus. Lalu, silabus merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau di K13, standar kompetensi ini adalah kompetensi inti ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Lalu, pengembangan silabi ini minimal harus mampu menjawab pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa? Dalam K13 kita tinggal mengambil dalam dalam Permendikbud nomor 37 yang sudah saya lampirkan ke beberapa bab sebelumnya. Lalu bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut? Kita sudah menyusun juga indikator-indikatornya, dan bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi tersebut. Kita juga sudah menentukan penilaian tindakan kelas pada minggu-minggu yang lalu. Nah, prinsip dalam pengembangan silabus itu ada beberapa. Yang pertama adalah ilmiah, relevan, sistematik, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel dan menyeluruh. Kita akan bahas satu per satu di sini. Ilmiah adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabi harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Mengapa yang menyusun silabi ini harus guru yang bersangkutan atau satuan pendidikan yang bersangkutan? Karena guru tersebut yang akan melakukan atau sebagai pelaksana dari silabus tersebut, sehingga mereka pun harus atau beliau-beliau harus memahami keseluruhan materi dan kegiatan dalam silabi tersebut. Lalu prinsip yang kedua adalah relevan, yang diartikan di sini adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabi sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Jadi, sebelum menyusun silabi ini pun teman-teman semuanya harus bisa memprediksi sebenarnya materi ini itu tuh bisa dihabiskan dalam berapa JP seperti itu. Sehingga kalian pun harus bisa mengukur kedalaman dari suatu materi tersebut. Lalu sistematis. Komponen-komponen silabi saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Karena kita kan juga dalam silabi ini harus menentukan sistem penilaiannya. Lalu konsisten, adanya hubungan yang konsisten, ajak dan taat asas antara kompetensi dasar dan indikator. Lalu dari kompetensi dasar kemarin kita sudah mengembangkan indikator. Dari indikator itu tuh kita butuh materi apa saja sehingga kompetensi dasar dan indikator itu bisa goals. Lalu kita juga harus bisa membayangkan materi tersebut itu kita melakukannya atau kegiatan pembelajarannya seperti apa ya. Kita kan teman-teman semuanya sudah mempelajari yang namanya strategi pembelajaran. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan kalau materi A ini itu cocoknya menggunakan strategi seperti apa. Dan teman-teman pun juga sudah mendalami beberapa mata kuliah dari keilmuan ekonomi, sehingga teman-teman bisa memprediksi nih, oh materi ini tuh yang paling cocok menggunakan buku yang ini atau sumber belajarnya ini. Dan teman-teman juga bisa menyusun suatu sistem penilaiannya, entah itu menggunakan tes atau menggunakan non-tes dan selanjutnya. Lalu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu aktual dan kontekstual, cakupan bla 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 tadi itu
memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Lalu fleksibel, keseluruhan komponen silabi dapat mengakomodasi keragaman peserta didik atau pendidik serta dinamika perubahan yang terdapat di sekolah dan tuntutan masyarakat. Jadi sebenarnya komponen silabi ini misalnya dari tidak bisa, sebenarnya silabi itu tidak bisa copy paste dari sekolah yang lainnya ya teman-teman, karena satu sekolah dengan sekolah yang lain tentu memiliki keragaman dari untuk sarana prasarananya, sehingga ketika sekolah A yang cenderung maju, kita bisa menugaskan teman-teman atau peserta didik kita itu dengan misalnya membuat PowerPoint atau meringkas dengan mengetik dan lain sebagainya. Belum tentu sekolah yang lainnya itu memiliki peserta didik yang 100% memiliki komputer atau laptop, sehingga tidak bisa kalau misalnya kita itu mengambil dari silabi dari sekolah lain. Makanya silabi itu harus dikembangkan secara fleksibel tergantung dengan peserta didik atau pendidik yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang terakhir adalah menyeluruh, yaitu komponen silabi mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotor. Kan kita juga dalam kompetensi inti itu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 dan KI 2 itu cenderung dari segi afektif. KI 3 itu cenderung dari segi kognitif, dan KI 4 itu cenderung dari segi psikomotor. Jadi teman-teman kalau menyusun indikator, ketika itu indikator untuk KI 3 itu jangan 1, 2, 3, 4, 5, tapi juga 3 titik. 3 itu adalah simbol dari KI 3, titik yang angka tengahnya itu adalah nomor dari kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasar itu nomor 5, ya berarti 3.5 baru titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penilaiannya seperti itu teman-teman. Kok penilaiannya? Penomoran. Dan selanjutnya adalah prosedur pengembangan silabi. Tentu dalam pengembangan silabi ini sebenarnya sudah kita cicil di pembahasan-pembahasan sebelumnya, sehingga sebenarnya tinggal kita templokkan saja dalam silabi tadi. Nah teman-teman, prosedur yang pertama itu adalah menentukan identitas silabi. Ini tinggal kita tulis saja besok kita mengajarnya di mana, mata pelajarannya apa, dan semester berapa. Lalu menuliskan kompetensi inti. Itu kita tinggal ambil dalam Permendikbud tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu menuliskan juga kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya, tentu yang ketiga ini sudah ada, tinggal kita templokkan saja. Lalu yang keempat adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Sudah kita lalui juga, sehingga ini pun tinggal kita templokkan. Lalu selanjutnya adalah menentukan materi pokok dan pembelajaran ini yang belum. Jadi nanti teman-teman silahkan ketika teman-teman itu sudah tahu indikatornya seperti ini, dicari materi untuk indikator ini tadi itu di mana atau apa saja. Selanjutnya mengembangkan kegiatan pembelajaran, karena teman-teman sudah mempelajari strategi pembelajaran ekonomi, maka teman-teman pun pasti sudah punya bayangan materi seperti ini akan saya ajarkan itu seperti apa, kegiatannya itu seperti apa, siswa saya tuh mau saya beri tugas seperti apa, pasti sudah punya gambaran semuanya. Lalu yang ketujuh adalah menentukan jenis penilaian. Ini pun juga sudah kita pelajari sebelumnya, maka tinggal ditemplokkan saja. Nah, yang ini belum, yaitu menentukan alokasi waktu. Nanti di sini pun kita belajar bagaimana cara menentukan alokasi waktu atau minggu efektif tersebut. Lalu yang terakhir itu menentukan sumber belajar. Teman-teman sudah mempelajari
materi-materi pendukung dari pembelajaran ekonomi, seperti teman-teman sudah mempelajari ekonomi mikro, makro, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman pun pasti sudah paham nih kalau materi ini itu bagusnya itu diambil dari buku mana, atau diambil dari artikel mana, atau dari berita mana, atau dari video YouTube yang mana, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman, dalam menyusun atau mengembangkan silabi ini, teman-teman itu sudah sangat paham, tinggal mungkin tinggal diarahkan saja. Oh, ini tuh letaknya di sini, oh ini tuh letaknya di situ, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang belum kita pelajari saja. Nah, berarti selain yang ini, tinggal yang materi pokok, pengembangan kegiatan pembelajaran, menganalisis jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Ini yang akan kita pelajari lebih dalam lagi dalam bab ini, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok adalah pokok atau subpokok bahasan, merupakan bahan ajar yang dibutuhkan peserta diklat atau peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. KD itu kompetensi dasar ya teman-teman, yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah relevansi, artinya ada kesesuaian antara KD dengan materi pokok tadi. Lalu konsisten, artinya ada keajekan antara materi pokok dan uraian materi pokok dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Lalu edukasi, artinya adanya kecakupan atau kecukupan materi yang diberikan untuk mencapai KD. Jangan sampai ketika KD itu tuh sampai pada tahap mengevaluasi, peserta didik dapat mengevaluasi bla bla bla, materinya hanya sampai menjelaskan. Jangan sampai seperti itu. Jadinya takutnya nanti ketika kita teman-teman itu tuh membuat suatu indikatornya tinggi tapi materinya itu masih di bawahnya, tentu itu tidak relevan atau dan tidak mengedukasi dari si peserta didiknya. Makanya harus equal antara materi pokok dan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Sebaiknya urutan langkah pembelajaran disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat spiral, dari mudah ke yang lebih sukar, dari konkret ke yang lebih abstrak, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, dan sebaiknya urutan pembelajaran itu terstruktur. Jadi teman-teman, ketika kita mempelajari suatu materi itu kan lebih gampang kita dimulai dari contohnya dulu secara konkretnya. Makanya ada yang namanya contextual learning. Kita belajar secara kontekstual. Konteksnya itu apa yang ada di sekitar kita sehingga kita tuh lebih gampang menalarkannya. Contohnya adalah kita mau menerangkan mengenai permintaan. Kita gambarkan misalnya si Doni ketika harga permen itu seharga satunya adalah 10.000. Tentu si Doni itu dipastikan Doni itu tahu permen itu apa. Dan dipastikan juga si Doni ini juga suka dengan permen. Jadinya kita bisa mengajarkan tentang permintaan itu lebih kontekstual kepada orang lain. Saya ulang lagi, ketika contohnya adalah si Doni ketika membeli permen seharga per permennya itu adalah 10.000, si Doni hanya membeli permen itu sejumlah 2 permen. Nah, jadi ketika harga permen itu turun menjadi 1.000, kira-kira si Doni ini tuh cenderung akan menambah atau mengurangi permintaannya terhadap permen.
Nah, dari situ kan siswa kita tuh bisa membayangkan, oh kalau harganya lebih murah, ya tentunya si permen itu pembeliannya akan lebih banyak dan lain sebagainya. Seperti itu sekiranya dari urutan langkah pembelajaran yang saya maksud secara spiral ini, dari mudah ke yang lebih sukar. Lalu sebaiknya rumusan kegiatan belajar memberikan inspirasi terhadap metode pembelajaran. Kalian sudah mempelajari juga metode-metode pembelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya adalah jenis penilaian. Sebaiknya penyusunan alat penilaian didasarkan pada indikator yang telah dirumuskan, sehingga alat penilaian tersebut betul-betul mengukur apa yang diharusnya diukur. Misalnya suatu kompetensi itu atau indikator yang sudah kita rumuskan, siswa dapat menganalisis suatu kejadian di pasar misalnya. Lalu penilaian atau soal yang digunakan untuk penilaian indikator tersebut, apa yang dimaksud dengan pasar? Tentu itu tidak relevan. Indikatornya itu dapat menganalisis, tapi kok soalnya hanya menjelaskan. Nah, seperti itu harusnya tuh apa yang tertulis di indikator itu akan relevan dengan apa yang ada di penilaiannya. Teman-teman, untuk bab ini tentu akan kalian pelajari lebih jauh lagi dan lebih mendalam lagi ketika teman-teman mengambil mata kuliah penilaian pembelajaran ekonomi. Nah, alat penilaian dapat berupa tes lisan atau tertulis, checklist, tagihan yang dapat berupa laporan, resume materi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman itu tidak hanya penilaian itu dengan cara memberikan tes kepada peserta didik kita, tapi juga ada pilihan evaluasi lainnya. Jadi teman-teman bisa matching-matchingin aja, misalnya pada pertemuan ini hasil evaluasinya ini, pada pertemuan ini evaluasinya ini. Nah, seperti itu. Yang penting yang perlu digarisbawahi adalah sesuai dengan indikator yang sudah teman-teman rumuskan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Jadi sebenarnya alokasi waktu itu ada dasar peraturannya. Tuliskan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu kompetensi dasar dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesukaran materi. Jadi yang tadi di awal saya katakan, teman-teman karena sudah mempelajari beberapa, belum semuanya sih tentunya, tentang keilmuan dari ekonomi, sehingga teman-teman bisa tahu, wah materi ini tuh sulit, sehingga teman-teman bisa menambahkan yang lainnya itu 1 jam pertemuan atau 2 JP, atau 1 kali pertemuan itu 1 materi. Tapi karena materinya ini sulit, teman-teman bisa mengalokasi waktu tuh jauh lebih banyak daripada materi yang lainnya. Lalu juga kecakupan materi, frekuensi penggunaan materi, tingkat pentingnya materi yang dipelajari, serta cara menyampaikan materi, dan lain sebagainya. Makanya tadi di awal saya sudah katakan juga, sebenarnya silabi ini tuh tidak bisa 100% copy paste dengan sekolah lain, karena tentu tingkat kesukaran, tingkat pentingnya materi itu terhadap peserta didik di sekolah teman-teman besok ke depannya itu tentu berbeda. Ada yang sama, tapi juga banyak yang berbeda. Seperti itu. Jadi alokasi waktu, kegiatan pembelajaran pun tidak bisa 100% disamakan. Nah, meliputi kegiatan tatap muka kita simbolkan menjadi T, praktek menjadi P, lapangan klinis atau praktek di lapangan itu sebagai L garing K, itu ada simbol-simbolnya. Dan biasanya alokasi waktunya itu 1:2:3. Jadi kalau misalnya praktik lapangan yang misalnya 1 materi itu butuh 1 JP, kalau materi tersebut itu butuh praktek lapangan, maka materi tersebut itu butuh 3 JP. Seperti itu.
Kalau materi itu praktek, biasanya kan guru ekonomi itu juga guru akuntansi ya teman-teman. Ya akuntansi itu cenderung banyak prakteknya. Maka kalau materi di ekonomi itu satu materi itu cukup 1 JP, materi di akuntansi itu harus 2 JP. Seperti itu karena praktek. Nah teman-teman, tapi yang namanya waktu itu kan juga ada batasannya. Kita mengenal yang namanya itu dalam sekolah itu adalah minggu efektif, karena tidak seluruh minggu itu adalah efektif. Beda dengan kampus teman-teman. Kalau teman-teman itu dalam satu semester misalnya pertemuan itu antara 14 pertemuan sampai 16 pertemuan. Nah jadi teman-teman itu mau tanggalannya itu misalnya teman-teman tuh kuliah di hari Rabu atau Kamis, dan hari Rabu atau Kamis itu banyak tanggal merahnya, ya gimana caranya pertemuan itu harus 14 minimal. Nah beda kalau teman-teman SMA tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita hitung dari minggu efektif, misalnya kita mulai dari bulan Juli, kita tentukan dulu ekonomi atau mata pelajaran kita. Tentu banyak cara ya teman-teman, ini adalah cara yang menurut saya paling gampang. Dan tentukan dulu misalnya ekonomi itu biasanya di hari Selasa. Misalnya di hari Selasa kita tutup dulu. Nah, kenapa Bu mulainya tanggal 14 bukan tanggal 7? Kita lihat di sini. Kalau hari pertama masuk sekolah itu dimulai tanggal 13 sampai dengan 15, maka tanggal 7 ini masih liburan mereka. Maka yang kita hitung adalah 14, 21 dan 28. Maka di sini kita tuliskan dalam bulan Juli ini minggunya untuk pelajaran ekonomi itu ada 3 hari. Ada bukan 3 hari, 3 minggu 3 minggu tapi belum efektif. Nah, kita baca lagi di sini di kalendernya. Tapi 3 hari pas awal yaitu 13, 14, 15 itu adalah hari pertama masuk sekolah. Biasanya 3 hari di awal masuk pertama sekolah itu kan tidak efektif karena dipakai untuk bersih-bersih ruangan, misalnya dipakai untuk acara masa orientasi siswa, dipakai juga hanya dengan perkenalan guru, juga dipakai untuk bagi-bagi buku, paket dan lain sebagainya. Maka di sini yang efektif hanya 2, yaitu tanggal 21 dan tanggal 28. Maka ditulis di sini efektifnya hanya 2. Sehingga tidak efektif itu dari keseluruhan minggu dikurangi dengan minggu efektif. Nah, lalu kita coba lagi di bulan Agustus. Karena ini tidak ada hari pertama masuk sekolah lagi, di hari Selasa itu ada 4 minggu efektif tanpa ada tanggalan berwarna di situ. Maka kita tuliskan 4. Karena tidak ada tanggalan berwarna, maka seluruhnya adalah efektif. Sehingga yang tidak efektif adalah 0. Jadi pada semester tersebut, karena ini Juli sampai Desember itu kan semester 1 ya kalau di sekolah, maka misalnya banyak minggu dalam semester 1 tadi itu di total seluruhnya ada 7 minggu, tapi yang efektif hanya 6 minggu dan yang tidak efektif adalah 1 minggu. Jadi teman-teman nanti dalam mengembangkan silabus itu teman-teman tidak bisa 7 minggu ini jatahnya, tapi teman-teman ini tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan untuk menyusun
silabus itu adalah yang ini, 6 minggu efektif. Dan biasanya di dalam satu hari ekonomi itu kan jatahnya 2 CP. Maka dalam 6 minggu ini ada 2 jam pelajaran per tatap muka. Maka 6 dikali 2 ada 16 JP. 12 JP teman-teman. Begitu. Jadi 12 JP ini yang digunakan untuk mengembangkan silabus. Teman-teman bisa membayangkan 12 JP ini saya bagi untuk KD ini, KD ini, KD ini, dan KD ini gitu. Nanti kita akan pelajari lagi. Nah, selanjutnya adalah menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar ini didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Dan penentuan sumber belajar ini didasarkan pada 3E, ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi teman-teman kalau besok menjadi seorang guru, tidak boleh, bukannya tidak boleh, saya sarankan jangan sampai menyusahkan peserta didik dari segi salah satunya adalah tingkat ekonomis, karena kita menghadapi peserta didik yang tidak semuanya itu adalah anak sultan. Jadi mungkin ada beberapa yang memiliki tingkat ekonomi yang di menengah ke bawah, sehingga untuk membeli buku yang baru itu cenderung lebih akan menambah beban bagi mereka. Jadi nanti teman-teman bisa dipertimbangkan. Kalau saya caranya biasanya untuk masuk ke dalam semester baru dan saya mengajar materi atau mata kuliah tersebut, saya biasanya 1 minggu sebelum semesteran itu saya pergi belanja buku. Saya cek di pasar itu buku harganya berapa. Kalau misalnya masih cukup ekonomis dan saya rasa tidak membebani mahasiswa saya atau peserta didik saya sarankan untuk membeli buku. Tapi ketika tidak ada buku substitusinya di pasar yang cenderung lebih murah, itu biasanya tidak saya wajibkan dan cenderung juga tidak saya sarankan untuk membeli. Tapi teman-teman cukup membaca di perpustakaan, tapi saya tidak menyarankan juga untuk mengcopy buku tersebut karena itu akan melanggar hak cipta dari si penulisnya. Jadi kalian bisa membaca di perpustakaan atau mencari sumber belajar lainnya. Sekarang kan sumber belajar itu tidak hanya berpacu dalam buku, tapi juga kalian bisa searching, googling, dan bertanya ke teman lain dan lain sebagainya gitu. Nah teman-teman, ini adalah komponen dari silabi yang tadi sudah kita pelajari di awal. Yang pertama ini adalah mengenai identitas silabus. Nama sekolahnya di mana? Besok kalau teman-teman PPL, nama sekolahnya di mana? Mata pelajarannya apa? Tentu ekonomi. Kelas berapa dan semester berapa? Dan di sini adalah kompetensi inti. Ini tinggal kita ceplokkan atau kita ngambil dari Permendikbud yang sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu. Lalu di sini ada kompetensi dasar, juga tinggal kita ambil saja. Nah, di sini ada indikator, yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diamati, terukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi indikator ini tuh tidak hanya dari segi kognitifnya saja, tapi juga keterampilan dan sikap apa saja. Karena di dalam kompetensi inti itu kan ada KI 1, 2, 3, dan 4. Tentu di situ ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Walaupun kompetensi dasar, teman-teman, itu tuh yang dirumuskan hanya KI 3 dan KI 4, tapi sebenarnya KI 1 dan KI 2 itu termasuk dalam indirect learning. Jadi saya masih gambling sebenarnya KI 1 dan KI 2 itu apakah dituliskan dalam indikator atau tidak, karena kalau kita baca
beberapa sumber belajar atau beberapa buku itu juga ada dua pendapat. Kamu bisa menuliskan suatu indikator di situ atau kamu juga tidak usah menuliskan indikator tersebut. Nanti kita akan pertanyakan ini pada dosen tamu kita yang akan kita agendakan pada besok Kamis. Nah, teman-teman, selanjutnya materi pokok yang sudah kita pelajari tadi berisikan substansi pembelajaran utama yang berfungsi sebagai penunjang pencapaian kompetensi dasar. Subkompetensi mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi harus relevan, tadi sudah kita pelajari, antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dengan materi pokoknya. Tidak boleh overlapping, juga tidak boleh di bawahnya. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran yang berisikan mengenai kegiatan fisik atau mental yang dilakukan peserta diklat atau peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar dalam rangka pencapaian kompetensinya. Selanjutnya adalah penilaian yang sudah kita susun kemarin, yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bisa kita maknai, oh berarti peserta didikku ini tuh belum lulus dalam kompetensi dasar ini, atau wah, pembelajaran kompetensi dasar ini adalah sukses banget, terbukti dengan peserta didik yang sudah semuanya di atas KKM dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini ada dua, teman-teman. Nah, alokasi waktu yang ada di sini dan di sini, kalau yang di sini itu adalah kumulatif dari kompetensi inti. Kompetensi ini pada semester ini itu dilakukan dalam berapa jam pertemuan. Sedangkan ini adalah alokasi waktu per kompetensi dasar. Seperti itu. Jadi yang ada di sini itu sesuai dengan kompetensi dasar, dan alokasi waktu di sini adalah penjumlahan dari alokasi waktu yang ada di sini. Dan alokasi waktu tersebut adalah estimasi jumlah jam pembelajaran. Biasanya di SMA itu per 1 jamnya adalah 45 menit yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar yang dirinci ke dalam jumlah jam pembelajaran untuk tatap muka teori maupun yang praktek. Dan selanjutnya adalah sumber belajar, merupakan rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Jadi misalnya kalau seperti ini adalah sumber belajarnya kalian adalah video. Besok kita sumber belajar kalian adalah narasumber. Mungkin suatu saat kalian juga mempelajari berdasarkan buku, misalnya teman-teman diminta untuk meresume suatu bab, itu berarti sumber belajarnya adalah buku dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan terkungkung dengan sumber belajar hanya satu saja, tapi kita pun juga bisa mengganti sumber belajar dengan cara yang lain, not only a book, tapi juga yang lainnya bisa. Oke teman-teman, saya rasa materi untuk ini sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini dapat kita ambil manfaatnya di kemudian hari. Karena kenapa saya katakan di kemudian hari? Karena pengembangan silabi ini tentu kalau besok teman-teman lulus dan masih menggunakan K13, ini tidak kalian lakukan. Tapi teman-teman kalau suatu saat kurikulum itu kan sudah kita pelajari adalah produk dari suatu waktu. Jadinya kalau besok perkembangannya silabi ini harus dikembangkan oleh guru atau oleh teman-teman sebagai calon guru sekarang, mudah-mudahan teman-teman sudah memiliki keterampilan
dan pengetahuan dalam penyusunan silabi. Thank you for today. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mempelajari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.